Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Detina Ais Nuraini dari kelas 07 TPLP 010. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang ITE, yaitu mengenai mata kuliah etika profesi. Yang dimana, pernah gak sih kalian tiba-tiba menerima suatu paket dari belanja online gitu kan, dimana paket ini kita merasa tidak memesannya gitu. Nah, dalam kasus saya ini, saya pernah mengalami suatu hari datanglah seorang kurir mengantarkan paket ke rumah saya. Kemudian kurir tersebut menanyakan apakah Anda merasa memesan paket ini atau tidak. Nah, dikarenakan dalam paket tersebut tertera atas nama saya, alamat saya, namun dengan nomor handphone yang berbeda. Jadi nomor handphone ini bukanlah nomor handphone saya. Nah, ketika kurir tersebut mencoba untuk menghubungi nomor HP tersebut, ternyata nomor HP tersebut tuh tidak bisa dihubungi gitu, atau tidak terdeteksi gitu lah. Nah, kemudian apa sih masalah ini dan apa hukum atau yang terkait masalah tersebut? Nah, masalah hukum ini muncul dikarenakan adanya suatu informasi yang tidak terbukti kebenarannya, yang dimana hal ini dapat menyesatkan sebuah transaksi online atau transaksi elektronik. Nah, misalnya ketika pelaku menampilkan produk ataupun identitas secara palsu, sehingga kita sebagai konsumen pastinya merasa salah ataupun bisa tertipu. Maka dalam kasus saya ini, paket tersebut berisi atas nama saya namun dengan nomor HP yang berbeda. Nah, bayangkan kalau paket itu ternyata berisi barang yang bisa membahayakan konsumen ataupun yang merugikan gitu kan, tanpa disengaja. Nah, lalu siapa yang merasa dirugikan ya? Yang pastinya yang merasa dirugikan ini adalah pihak konsumen yang menerima paket tersebut. Kemudian selain itu, yang bisa dirugikan juga adalah pihak kurir, karena pasti mereka merasa dituduh ataupun lalai dalam menjalankan tugas mereka gitu, jika paket tersebut bisa bermasalah. Jadi intinya semua pihak bisa terlibat dan juga bisa kena imbas atau dampak negatif gitu kan, baik dari segi materi ataupun dari segi reputasi. Kemudian pasal apa sih yang menyangkut hal ini dan pasal apa yang dilanggar? Nah, pasal yang dilanggar yaitu mengenai pasal 28 ayat 1 UU ITE yang menyatakan setiap orang dilarang menyebarkan informasi yang salah dan juga menyesatkan sehingga merugikan konsumen dalam transaksi elektronik. Jadi memberikan info secara palsu tentang identitas ataupun barang bisa masuk dalam kategori yang melanggar Undang-Undang ITE ini. Nah, kemudian bagaimana sih konsekuensi hukumnya bagi pelaku? Konsekuensi hukumnya yaitu bisa terkena pidana ataupun denda. Jadi pelaku bisa dijerat hukum dengan ancaman pidana penjara hingga 6 tahun atau denda sampai 1 miliar rupiah. Jadi tergantung tingkat kerugian yang ditimbulkan. Nah, jadi ini bukan hanya masalah kecil, tapi resiko hukum serius kalau melakukan penipuan secara digital. Lalu bagaimana sih pencegahan untuk kedepannya gitu kan? Nah, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, pastinya harus selalu cek secara teliti sebelum membeli barang online ya. Kita cek terlebih dahulu di aplikasi kita apa kita merasa memesan barang tersebut gitu kan. Lalu yang kedua, gunakan akun resmi dan marketplace yang terpercaya. Yang ketiga, pihak kurir juga harus selalu memastikan identitas menerima sebelum menyerahkan paket. Seperti tadi yang saya jelaskan, untuk pihak kurir menanyakan terlebih dahulu pada saya apakah benar saya memesan paket tersebut gitu kan, karena memang nomor HP tersebut tidak tertera dan bukan nomor HP saya. Kemudian yang terakhir itu pihak konsumen itu bisa melaporkan penipuan ini ke situs resmi ataupun ke polisi cyber jika memang merasa sudah mungkin sudah sering gitu kan, tidak sekali dua kali. Nah, itu harus segera dilaporkan.
Mungkin sekian cerita dari pembahasan tentang informasi menyesatkan dan juga transaksi elektronik. Semoga pengalaman saya ini bisa jadi pelajaran buat kita semua. Nah, jika kalian pernah mengalami hal serupa, boleh dong kalian komen di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian, dan juga hati-hati. Sampai jumpa dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.